Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, sejauh ini terima kasih ya buat supportnya ya. Udah hampir 100 subscriber. Terima kasih banget buat yang udah dukung Backend Magang. Saya harap semuanya sehat-sehat selalu. Dan ya semakin bagus juga karirnya. Oke, jadi kali ini Backend Magang tuh bakal bahas. Ini salah satu request juga nih dari teman. Karena hal ini itu masih sering keluar di job requirement gitu ya. Misalnya kayak kita lihat kalau ada job requirement di LinkedIn, atau kadang juga masih sering keluar di interview-interview gitu, kayak masih ditanyain intinya gitulah ya. Nah, jadi apa sih yang bakal dibahas? Jadi ini namanya solid principle. Nah, solid principle itu apa sih, Bang? Solid principle itu sebenarnya dia akronim aja ya. Intinya itu dia mewakili 5 prinsip. Ini dari beberapa literasi itu bilangnya ini adalah prinsip dalam desain software. Ada juga yang bilang ini prinsip dalam kita membangun kodenya gitu. Nah, ini terserah lah yang mana yang benar. Kalau ada yang lebih mengerti ini ke arah yang mana boleh di komen. Tapi kalau buat opini saya sendiri ini lebih ke arah membentuk kode programnya itu seperti itu ya. Kalau opini saya ya, kalau saya salah boleh dikoreksi. Cuma intinya seperti ini ya, solid principle itu kayak apa? Jadi kita langsung aja. Jadi seperti saya bilang tadi, ini hanya akronim. Jadi solid principle itu terdiri dari 5 prinsip ini. Yang pertama itu adalah single responsibility principle, selanjutnya open close principle, list scope substitution principle, interface segregation principle, dan last but not least dependency inversion principle. Nah, ini macam-macamnya ini saya bikin contoh kodenya, tapi ya seperti yang sering saya bilang, saya itu kalau kerjanya pakai Golang, jadi ya saya akan tampilin ini contohnya dengan Golang. Misalnya nanti teman-teman mau pakai bahasa program yang lain, ya mudah-mudahan dengan contoh ini nanti bisa membantu lah untuk penerapannya, seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, yaitu single responsibility principle. Nah, ini kodenya kayaknya untuk bisa kelihatan harus nyalain yang mode HD kali ya, karena saya juga kurang ngerti nih gimana caranya biar lebih kelihatan ya. Kalau ada yang tahu boleh deh ntar bantu di komen ya biar saya pelajarin caranya gitu. Nah, intinya seperti ini. Single responsibility principle itu simpelnya adalah kita bisa bilang setiap kelas ataupun setiap modul dalam sistem kita tuh harus bertanggung jawab atas suatu hal tertentu gitu. Atau bisa kita bilang spesifik lah seperti itu. Jadi ini tuh membantu dalam pemeliharaan kode dan ya mengurangi kompleksitas juga. Kalau bilang maksudnya ya, jadi kayak setiap entitas itu bisa kelas, bisa struct, function dan lain-lain gitu ya. Hanya boleh punya satu tugasnya seperti itu. Jadi alasan untuk merubah si entitas-entitas itu tadi ya, baik struct, function, class itu hanya satu, yaitu merubah logik tugasnya gitu, tugas yang diberikan kepadanya intinya seperti itu ya. Karena bisa dibilang tuh entitas yang memiliki banyak tugas itu akan isinya dia vulnerable lah, intinya tuh dia rentan gitu akan terjadinya bugnya seperti itu, karena setiap melakukan perubahan tuh akan berdampak ke bagian yang lain. Nah, kalau kita masuk ke contohnya ini seperti ini. Ini saya ada struct circle, terus saya ada method yang dia tuh implementasi dari tipe si struct ini, struct circle. Yang ada method area. Terus ini ada saya punya method lagi name, dia masih punya yang si circle. Terus saya punya struct square, dia juga punya method area dan punya method name, tapi di sini kita udah implementasinya udah lain. Seperti ini kita menggunakan si tipe struct-nya ini. Terus di sini saya punya interface shape yang di dalamnya itu ya ada metode si name dan area tadi. Nah, ini loh saya buat struct lagi output, terus saya ada metodenya seperti ini, text, terus ada metode untuk output JSON. Nah, seperti inilah ya. Nah, kalau dari sini yang saya tunjukkan intinya adalah sekarang itu setiap function itu memiliki tugas yang masing-masing, dan setiap ada perubahan format output itu nggak akan mempengaruhi function si perhitungan area gitu. Dia seperti itu. Dan begitu pula yang lainnya ya. Jadi kira-kira inilah buat nunjukin gimana sih yang namanya SRP atau Single Responsibility Principle. Oke, kita lanjut yang kedua.
Yang kedua itu adalah open close principle atau bisa disingkat OCP. Nah, kalau open close principle ini intinya tuh kode tuh harus terbuka lah ya untuk di extend, yaitu untuk diperluas gitu. Tapi dia itu tertutup. Nah, ini garis bawah di sini dia itu tertutup untuk dimodifikasi. Jadi simpelnya itu adalah sebuah entitas lagi ya, bisa itu kelas, bisa itu struct dan lain-lain ya. Itu harus bisa dikembangkan, dan kalau misalnya di OOP yang biasanya OOP umum gitu ya, itu harus bisa diwariskan juga atau di inheritance gitu kan, tanpa memodifikasi si entitas itu sendiri. Nah, ini seperti ini contohnya. Ini masih sama ya, saya pakai contoh yang mirip-mirip nih. Circle, struct circle. Di sini dia punya properti radius. Terus ini saya punya metode area, di mana sini ada area yang tipenya adalah dia tipe dari si struct ini, struct circle. Baru saya punya lagi struct square. Cuma di sini si square itu dia propertinya adalah length. Nah, terus ini saya punya metode area lagi. Nah, baru ini sama ya sampai si triangle. Nah, di sini si area itu isinya beda-beda. Kalau teman-teman lihat ya, ada yang circle itu fungsi areanya isinya seperti ini, terus yang square isinya seperti ini, kalau yang triangle isinya seperti ini, dan dengan satu interface di sini. Nah, ini ada interface shape. Nah, terus ini metode-metode selanjutnya. Jadi nanti teman-teman bisa sih coba ini kode ditulis ulang, nanti taruh di playground gitu ya. Tulis ulang kan biar terbiasa lah ya. Jadi kayaknya saya nggak akan taruh contoh kodenya ini di deskripsi gitu, biar ya dilihat, ditulis pelan-pelan buat belajar. Intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya sih dari gambar ini ya, intinya seperti yang terlihat nih, kita tuh setiap ada penambahan perhitungan bentuk baru, kita tuh nggak perlu mengubah fungsi manapun yang udah ada. Ya contohnya ini si area dipanggil dengan beda-beda, tapi ya dengan interface dia tetap sama seperti ini dalam interface shape ini, ya seperti itu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. List scope substitution principle. Nah, list scope ini nggak tahu nih namanya, kayak yang main Mobile Legends tuh ya, ada Moskov ya, mirip-mirip hero andalan saya tuh. Nah, list scope substitution principle ini tuh simpelnya gini ya. Jadi kayak misalnya ada subkelas ataupun submodul, itu tuh harus dapat digunakan secara interchangeably lah, atau apa sih istilah interchangeable itu, bergantian gitu, bisa tuker-tukeran gitu dengan kelas parennya atau kelas induknya gitu kan, ataupun model induknya itu, tanpa mengubah perilaku program secara tidak diinginkan lah, seperti itu. Jadi dengan kata lain ya, objek dari submodul ataupun subkelas itu harus dapat menggantikan objek dari kelas induknya tanpa mempengaruhi fungsionalitas program. Nah, ini contohnya masih mirip-mirip lagi ya. Jadi seperti ini. Di sini saya punya interface shape lagi, terus saya ada rectangle dengan ya ini ada propertinya, sekarang ada width, ada height. Nah, di sini ada metodenya area. Saya punya circle lagi. Jadi intinya seperti inilah, masih mirip-mirip lah dengan yang sebelumnya. Ya, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya kita lanjut ke interface segregation principle. Nah, interface segregation principle ini adalah prinsip yang itu dia tuh menyatakan bahwa sebuah objek klien itu nggak boleh dipaksa untuk mengimplementasikan sebuah interface yang nggak dia gunakan gitu, atau objek klien tidak boleh bergantung pada metode yang nggak dia pakai. Ini seperti itu gitu. Jadi sebuah interface tuh nggak boleh menyediakan semua service untuk klien objek. Ini seperti itu lah ya. Jadi satu interface hanya boleh memiliki satu tugas spesifik untuk setiap kliennya. Jadi seperti itu. Penerapannya gimana? Ya seperti ini, bisa di kode sama. Ini saya punya struct square, terus saya punya metode area, terus saya punya struct cube. Di sini cube ini saya punya metodenya beda lagi, yaitu volume. Terus di sini saya punya interface shape. Nah, di sini saya punya objek yang berupa interface yang baru ya, namanya objek. Di sini berperan untuk handle objek yang memiliki area dan volume.
Nah, di sini perbedaannya di sini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau implementasinya selanjutnya seperti ini. Jadi di sini ya terlihat bedanya ketika kita menerapkan apa sih namanya, kok jadi lupa saya, prinsip interface segregation principle. Nah, ini nanti bisa teman-teman contoh dan coba di Go Playground ataupun di platform-platform yang lain ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, last but not least, yaitu adalah dependency inversion principle. Dependency inversion principle itu simpelnya adalah kode harus bergantung pada abstraksi daripada implementasi, ya, seperti itu. Jadi ini artinya itu kelas-kelas yang tingkat tinggi ya itu tidak seharusnya bergantung pada kelas-kelas yang tingkat rendah atau mungkin di bawahnya bahasanya gitu, seperti itu. Jadi dia nggak apa ya bilangnya itu nggak tergantung pada kelas tingkat-tingkat rendah tuh secara langsung lah, jadi seperti itu ya. Tapi keduanya ini harus bergantung pada abstraksinya, jadi gitu. Nah, di sini misalnya saya punya interface namanya database. Jadi ini saya bentuk interface untuk operasi database ya misalnya. Nah, terus di sini saya punya struct MySQL database. Terus saya punya method connect yang dia itu di sini, dia tuh punyanya sini MySQL database. Terus saya punya method disconnect juga. Nah, selanjutnya itu saya punya struct application. Nah, di sini ini kalau ada hal-hal yang saya komen ini biar agak jelas ya. Kalau yang ada nggak saya komen tuh kadang saya agak bingung juga mau komennya supaya terlihat lebih jelas ya. Karena itu kayaknya udah cukup jelas tuh, jadi nggak saya kasih komentar. Nah, yang di sini saya kasih komentar. Nah, intinya si struct application ini dengan dimana dia tuh punya propertinya itu adalah si struct database. Jadi application ini bergantung pada database untuk operasi database. Ini seperti itu. Nah, baru di sini bentuk implementasinya saat dipakai. Oke, jadi kira-kira beginilah tentang penerapan solid principle ya. Kalau untuk contoh kasusnya ya ini di Golang. Untuk di bahasa yang lain ya harusnya tidak jauh berbeda ya. Jadi teman-teman kalau di bahasa yang lain harusnya bisa juga, asal dipahamin aja nih cara penulisannya seperti ini atau cara membuatnya, cara bentuknya itu seperti ini. Harusnya di bahasa yang lain pun akan nggak jauh berbeda nanti seperti itu. Jadi intinya solid principle ini dengan prinsip-prinsipnya yang ada itu membantu ya untuk menghasilkan ya kode yang lebih mudah dipelihara, mudah diuji juga, dan ya mudah untuk di-extend gitu seiring waktu. Jadi juga punya tentunya kemungkinan untuk fleksibilitas dan modularitas juga sih yang lebih besar lah, dan pengembangan dalam pengembangan si software ini gitu. Ini seperti itu ya. Jadi kira-kira itu aja dari saya. Untuk mungkin misalnya saya tuh kadang suka lupa nih, saya suka ada salah sebut gitu. Nah, itu boleh dikoreksi di komentar, saya sangat terbuka untuk itu. Atau mungkin ada yang kurang, karena saya tuh kadang ada yang kurang dan saya tuh nggak pinter ngedit ya. Jadi kadang ya udahlah gitu, karena saya berharap nanti ada yang ngoreksi. Kayak ada video saya sebelumnya itu akhirnya ada yang ngoreksi kesalahan saya. Nah, itu saya appreciate banget seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini membantu untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan juga untuk memahami prinsip-prinsip dari solid principle. Jadi ya sekian dari saya untuk materi videonya. Jangan lupa untuk terus support Backend Magang supaya saya tuh semakin ya semangat lah untuk sharing apapun yang udah saya pelajari dan apapun menjadi pengalaman saya di dunia kerja. Jadi jangan lupa buat subscribe, like, komen, ya terutama share ya, karena kalau di share tuh siapa tahu nih ada teman-teman kita, rekan-rekan kerja kita yang mungkin lagi belajar atau lagi nemuin kasus yang sama, mungkin nanti bisa terbantu dengan ya video yang saya share ini gitu. Jadi sekali lagi sekian dari saya, terima kasih, salam Backend Magang.